warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Ashari dengan NPM E1I019015 dari kelas A. Di sini saya akan memaparkan sebuah jurnal mengenai transplantasi terumbu karang. Judul jurnal yang saya pilih yaitu Transplantasi Karang, Pengenalan dan Praktik kepada Kelompok Nelayan di Sidoasri, Kabupaten Malang. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia, yang ditulis oleh Oktias Muzaki Lutfi, Daduk Setio Hadi, Dira Kurniawan Saputra, dan Ahmad Zainuri pada tahun 2018. Volume 1, nomor 2, halaman 98-104. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu kerusakan pada terumbu karang dapat mengancam biodiversitas biota yang bergantung kepada ekosistem tersebut. Bagi manusia, rusaknya ekosistem terumbu karang akan berdampak pada hilangnya barang dan jasa atau good and service yang dihasilkan ekosistem terumbu karang, seperti berkurangnya atau hilangnya renewable resources seperti ketersediaan protein atau seafood product, pelindung pantai alami dari erosi dan abrasi, atau physical structure service, dan potensi ekowisata, serta tradisi lokal dari masyarakat pesisir, atau social and cultural service. Kerusakan terumbu karang yang ada saat ini memerlukan upaya transplantasi. Kegiatan transplantasi terumbu karang sendiri memerlukan pendekatan teknologi dan struktur konstruksi yang baik dan sesuai dengan kondisi lokal untuk meminimalisir resiko-resiko kerusakan akibat gelombang sekaligus mematuhi konsep rehabilitasi berbasis ekosistem. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dasar terhadap salah satu kegiatan rehabilitasi, yaitu cara untuk merehabilitasi terumbu karang kepada masyarakat nelayan di Desa Sidoasri, Kabupaten Malang. Metode penelitian dari jurnal ini dibagi menjadi dua, yaitu pengenalan karang, seperti bentuk pertumbuhan dan jenis, dan transplantasi karang. Metode yang digunakan dalam pengenalan karang yaitu dengan menggunakan pendekatan participatory rural appraisal atau PRA, yaitu melibatkan masyarakat secara langsung dalam semua proses kegiatan, di mana ada sekitar 18 masyarakat yang mengikuti kegiatan pengabdian ini. Kegiatan pengenalan metode transplantasi dibagi menjadi dua, yaitu training dasar transplantasi di kelas atau materi ruang, dan observasi atau praktik langsung di lapangan. Adapun langkah-langkah penelitian ini yaitu yang pertama pengenalan karang, yang kedua pengenalan individu dan koloni karang, yang ketiga pengenalan bentuk pertumbuhan karang, yang keempat pertumbuhan karang, dan yang kelima adalah transplantasi karang. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama adalah pengenalan karang. Karang merupakan binatang sederhana dengan bentuk tubuh seperti kantong dan dinamakan polip yang biasanya mereka membentuk sebuah koloni. Karang memiliki sebuah dinding terbuat dari kalsium karbonat dan ditutupi dua jaringan lunak yang disebut ektodermis dan endodermis. Kerangka kapur karang sangat kuat sehingga karang akan tahan terhadap arus dan gempuran ombak. Selanjutnya, koloni karang akan membentuk sebuah pola tertentu yang disebut sebagai bentuk pertumbuhan. Terumbu karang juga berarti sebagai ekosistem di mana adanya keterkaitan antar populasi yang membentuk terumbu karang dengan faktor abiotik di dalamnya. Seperti pada gambar di bawah ini, merupakan salah satu contoh dari terumbu karang. Yang kedua adalah pengenalan individu dan koloni karang. Satu individu karang disebut sebagai polip, dan kumpulan dari individu dinamakan sebagai koloni. Satu individu karang dengan individu lainnya dihubungkan dengan dua sel, yaitu epidermis dan endodermis, di mana
Alga simbion juga berada di dalam sel tersebut. Di dalam satu individu karang akan terdapat ornamen-ornamen yang terbuat dari kalsium karbonat. Ornamen yang pertama adalah koralit, yaitu kerangka kapur dari polip, yang diukur dari pembatas atau disebut konesteum. Konesteum sendiri sebenarnya adalah salah satu ornamen horizontal di antara koralit. Yang kedua adalah dinding, yaitu kerangka kapur yang melingkari kalik. Kalik adalah bagian atas dari koralit yang dibatasi oleh dinding. Ketiga adalah skeleton yang terletak di dalam dan mengelilingi kalik, merupakan perpanjangan kerangka dari dinding bagian dalam. Dan yang keempat adalah costa skeleton yang menonjol dengan arah keluar, merupakan kebalikan dari serta. Serta yang terakhir yaitu adalah columella, merupakan bagian tengah atau sumbu dari koralit. Berikut adalah gambar ornamen pada karang Diploastrea heliopora, yang mana pada gambar ini terlihat jelas bagian septa, costa, dinding, koralit, dan columella. Hasil yang ketiga yaitu pengenalan bentuk pertumbuhan karang. Bentuk pertumbuhan karang merupakan representasi kumpulan koloni yang berjumlah banyak atau ratusan, yang kemudian membuat pola pertumbuhan tertentu. Bentuk pertumbuhan kemudian dibagi menjadi dua, yaitu akropora dan non-akropora. Akropora adalah karang yang memiliki sifat pertumbuhan cepat atau fast grower dibandingkan non-akropora. Akropora memiliki 5 bentuk pertumbuhan, yaitu merayap atau encrusting, bercabang atau branching, berbentuk meja atau tabulate, menjadi atau digitate, dan submassive. Sedangkan non-akropora memiliki 5 bentuk pertumbuhan juga, yaitu seperti daun atau foliose, bercabang, if submassive, membulat atau massive, merayap, dan tidak melekat pada substrat atau free living. Berikut adalah gambar dari bentuk-bentuk pertumbuhan karang, di mana dapat terlihat gambar yang A merupakan bentuk karang masif, yang B adalah branching, yang C adalah tabulate, yang D adalah digitate, dan yang E adalah free living. Hasil penelitian yang keempat adalah pertumbuhan karang. Karang tumbuh dimulai dengan planula atau juvenile dan kemudian menempel pada substrat dasar perairan menjadi polip tunggal. Polip ini kemudian melakukan pembelahan diri atau budding untuk membentuk sebuah koloni dengan bentuk pertumbuhan tertentu. Ada kalanya karang dapat tumbuh dari fragmen atau patahan dari koloni induk. Berikut adalah gambar dari metode bagaimana karang tumbuh di dalam perairan secara alami berdasarkan bentuk pertumbuhan atau life form. Karang-karang jenis Acropora memiliki dua metode, yaitu memperbesar cabangan dan memperluas koloninya dengan cara melebar, yang ditunjukkan pada gambar bagian atas. Sedangkan non-Acropora akan memiliki pertumbuhan vertikal dan horizontal yang ditunjukkan pada gambar bagian bawah. Dan hasil penelitian yang terakhir adalah transplantasi karang. Langkah-langkah yang dilakukan untuk kegiatan transplantasi karang yaitu penentuan lokasi transplantasi, persiapan, pemilihan karang transplant, koleksi karang, dan tempat nursery. Penentuan lokasi adalah melihat kondisi perairan dan substrat dasar perairan. Pertimbangan pemilihan lokasi pertama, aman dari gangguan manusia. Kedua, aman dari terpaan arus yang kuat serta gelombang besar. Ketiga, substrat tidak bersedimen lumpur. Dan yang keempat, mudah dijangkau ketika monitoring. Yang kedua, yaitu kegiatan persiapan yang dibutuhkan adalah memenuhi kebutuhan dasar,
untuk kegiatan transplantasi, seperti alat dan bahan yang sudah dipersiapkan 3 minggu sebelum pelaksanaan, kecuali karang donor yang dipersiapkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Langkah yang ketiga yaitu pemilihan karang transplant atau karang donor harus memperhatikan tujuan dari karang transplant tersebut. Misalkan, tujuannya untuk fish attractant, maka dipilih karang yang memiliki pertumbuhan cepat seperti karang bercabang Acropora. Syarat lain adalah ukuran diameter koloni karang induk sebaiknya lebih dari 30 cm, di mana dianggap dengan diameter ini karang sudah masuk fase dewasa yang sudah memiliki imunitas baik dibandingkan dengan koloni karang dengan ukuran kecil. Kemudian, karang donor harus diambil dari sekitar lokasi transplantasi sehingga tidak ada introduksi spesies baru di dalam lokasi tersebut. Langkah yang keempat yaitu pengkoleksian fragmen karang yang dilakukan telah mengikuti prosedur berikut, yaitu jumlah koloni yang diambil dari karang induk tidak boleh melebihi 10% dari total luas atau jumlah percabangan dari karang induk atau donor. Dikhawatirkan karang donor akan menjadi stres karena terlalu banyak di fragmen. Selama pemotongan fragmen, tidak boleh membuat patah koloni induk. Menyimpan hasil pemotongan atau fragmen di dalam keranjang yang terus direndam di dalam air untuk mengurangi stres pada karang fragmen. Dilakukan pemilihan karang donor yang sehat, tidak mengalami bleaching, maupun tidak terkena penyakit karang, serta tidak terlalu sering memegang fragmen karang agar polip tidak rusak. Dan langkah yang terakhir yaitu tempat nursery, adalah tempat untuk mengikat fragmen karang. Dalam kegiatan ini digunakan besi dengan bentuk dom dengan ukuran 2,5 x 1,8 meter. Besi yang digunakan memiliki diameter 1,5 cm. Media kemudian diletakkan di atas substrat dengan bantuan penyelam. Setelah media siap dan stabil, fragmen karang diikat menggunakan kabel tembaga pada setiap ruas pada media besi. Berikut adalah ilustrasi gambar metode cara memotong fragmen dari karang. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu kegiatan transplantasi merupakan alternatif untuk melakukan rehabilitasi terumbu karang secara aktif. Pada kegiatan ini melibatkan kelompok masyarakat nelayan sebanyak 18 orang. Pada kelompok tersebut diharapkan terjadi transfer pengetahuan dan memudahkan ketika proses monitoring. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.